Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di uploadan kali ini saya bakal menceritakan alur film Tangled yang dirilis pada tahun 2011. Disutradarai oleh dua sutradara sekaligus, yaitu Nathan Greno dan Baron Howard. Diproduksi oleh Walt Disney Animation Studio dan dibintangi oleh Mandy Moore sebagai pengisi peran utamanya, yaitu Rapunzel, Zachary Levi sebagai pengisi suara Flynn Rider, Donald Mook sebagai Mother Gothel, dan masih banyak aktor lainnya. Naskah film ini ditulis oleh Dan Volkmann berdasarkan dongeng dari Jerman berjudul Rapunzel karya Brother Grimm. Oke, gimana keserunya kisah di film Tangled ini? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan percikan matahari yang turun ke bumi, kemudian mengenai tanaman bunga emas, membuat bunga tersebut menjadi bunga ajaib, yang bisa menyembuhkan penyakit serta awet muda. Seorang nenek bernama Gothel tak sengaja menemukan bunga emas, kemudian memanfaatkan bunga tersebut untuk menjadikannya awet muda, jika dinyanyikan dengan lagu khusus. Karena takut ada yang menemukan bunga emas, Gothel menyembunyikannya dengan cara menutupi dengan tudung. Berabad-abad kemudian, berdirilah kerajaan di mana raja dan ratunya sangat dicintai oleh rakyatnya. Namun, pada suatu hari sang ratu yang sedang hamil jatuh sakit. Tak ada obat yang bisa menyembuhkan sang ratu. Kemudian, semua prajurit dan rakyatnya mencoba untuk mencari bunga emas ajaib yang dianggap mitos. Mengetahui semua orang sedang mencari bunga emas, Gothel segera menutupi bunga emas, namun karena pecicilan, tudung yang menutupi bunga ketendang Gothel kemudian ditemukan oleh salah satu prajurit. Bunga emas diberikan kepada sang ratu dan berhasil menyembuhkan penyakitnya. Sang ratu juga melahirkan putri cantik berambut emas yang diberi nama Rapunzel. That's Rapunzel. Untuk merayakan kelahiran putrinya, raja dan ratu menerbangkan lentera ke langit. Kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Si Gothel menyusup ke kamar Rapunzel, lalu menyanyikan sebuah lagu yang merubah rambut Rapunzel menyala, serta membuat Gothel muda kembali. Ia berniat untuk memotong rambut Rapunzel, namun rambut yang terpotong malah berubah menjadi coklat. Akhirnya Gothel menculik Rapunzel, kemudian membawanya ke tengah hutan, lalu menyembunyikannya di sebuah menara tinggi. Gothel membesarkan Rapunzel di dalam menara, serta selalu mengatakan kalau kehidupan di luar sangat berbahaya bagi Rapunzel. Padahal Gothel ini sengaja mengurung Rapunzel agar bisa memanfaatkan Rapunzel dengan rambut ajaibnya. Yes, Mommy. Beberapa puluh tahun gak tahu kemudian, Rapunzel kini berumur hampir 18 tahun. Ia hanya mempunyai teman seekor bunglon yang diberi nama Pascal. Setiap pagi Rapunzel memulai aktivitasnya dengan bersih-bersih. Rapunzel juga tak memotong rambutnya sampai panjang gak karuan. Setiap hari Gothel juga datang untuk memberi makan kepada Rapunzel. Gothel menggunakan rambut Rapunzel untuk naik ke menara. Hey, welcome home, Mother. Di sini Rapunzel mengatakan kepada Gothel bahwa dirinya ingin sekali keluar dari menara hanya untuk melihat lentera yang diterbangkan dari kerajaan. Namun sudah jelas Gothel melarangnya. Rapunzel tak berani menantang Gothel karena sampai sekarang ia menganggap Gothel ibu kandungnya sendiri. Setelah memberi makan kepada Rapunzel, Gothel kembali turun dari menara dengan alasan mencari makanan untuk besok. Di tempat lain, komplotan perampok yang terdiri dua orang kembar Stubbingstone bersaudara dan Flynn Rider sedang melakukan pencurian mahkota putri yang berakhir kejar-kejaran dengan prajurit kerajaan. Kelompok perampok lari ke hutan, kemudian terjebak di galian besar.
Flan lebih dulu naik ke atas, kemudian membawa kabur mahkotanya, serta meninggalkan si kembar. Karena terlalu masuk ke hutan dan jalannya sedikit susah, para prajurit sedikit terhambat. Namun tidak dengan kuda gila kerajaan bernama Maximus. Maximus terus mengejar Flan hingga akhirnya jatuh ke jurang. Setelah jatuh ke jurang, Flan masih bisa berdiri dan terus berlari sampai masuk ke goa. Kemudian Flan menemukan menara Rapunzel. Tanpa pikir panjang, Flan naik ke menara. Namun saat masuk ke dalam, Flan digebuk pakai panci oleh Rapunzel sampai pingsan. Karena shock dengan keberadaan orang asing, Rapunzel memasukkan Flan ke dalam lemari. Setelah itu, Rapunzel menemukan tas yang dibawa Flan. Saat dibuka, ternyata isinya mahkota sang putri raja. Rapunzel yang penasaran memakai mahkotanya dan ia merasakan dirinya seperti seorang putri. Gak lama kemudian, Gothel pulang. Awalnya Rapunzel berniat untuk menunjukkan bahwa dirinya menangkap seseorang. Namun Gothel malah mengira kalau Rapunzel ingin keluar melihat lampu lentera di hari ulang tahunnya ke-18 tahun. Melihat Gothel bacotnya menakutkan, Rapunzel mengurungkan niatnya menunjukkan Flan dan beralih dengan meminta cat yang terbuat dari karang putih untuk hadiah ulang tahunnya. Walaupun untuk mendapatkan cat tersebut memakan waktu 3 hari perjalanan, Gothel tetap pergi untuk mencari cat tersebut. Setelah Gothel pergi, Rapunzel mengurus Flan untuk diinterogasi. Bagaimana ia bisa menemukan menara ini? Flan menjawabnya dengan jujur bahwa ia tak sengaja menemukan menara ini. Kemudian Flan meminta tas berisi mahkota dari Rapunzel. Namun di sini Rapunzel malah membuat kesepakatan, yaitu membawa dirinya terlebih dahulu ke lentera kerajaan berada dan ia akan mengembalikan mahkotanya. Akhirnya mereka pun sepakat. Rapunzel mulai menuruni menara dan betapa bahagianya si Rapunzel ketika pertama kalinya menginjakan kaki di tanah. Kemudian ia bermain-main dengan begitu gembiranya. Sementara Gothel yang belum terlalu jauh bertemu dengan kuda gila Maximus. Ia menyadari bahwa kuda tersebut milik kerajaan dan ini masih berada di dekat menara Rapunzel. Gothel sambil terkejut langsung berlari menuju menara. Dan benar saja, saat Gothel sampai di menara, Rapunzel sudah tidak ada. Di sini Gothel menemukan mahkota yang tertinggal serta menemukan kertas bergambar wajah Flan. Dari sinilah Gothel yakin jika Rapunzel dibawa oleh Flan. Kemudian Gothel berniat untuk mengejar mereka. Sebelum melanjutkan perjalanan, Flan mengajak Rapunzel untuk makan di warteg. Namun saat masuk ke dalam warteg, Flan terkejut karena di dalam warteg sudah dipenuhi preman-preman suka ngebon. Gak cuma itu, preman-preman tersebut juga mengenal wajah Flan yang sekarang menjadi buronan kerajaan. Kini mereka berniat untuk menangkap Flan yang nantinya akan diserahkan ke kerajaan. Namun, si Rapunzel langsung mengatakan bahwa Flan akan mewujudkan mimpinya melihat lentera. Tanpa Flan, ia tak bisa melihat lentera dari dekat. Hal tersebut membuat para preman tersentuh dengan mimpi sederhana Rapunzel. Kemudian mereka mengungkapkan mimpinya masing-masing. Setelah itu, para preman memberikan jalan rahasia untuk Flan dan Rapunzel agar terhindar dari kejaran prajurit.
Gak lama setelah Flan pergi, para prajurit datang, namun tak menemukan Flan. Tiba-tiba Maximus datang dan menemukan pintu rahasia yang digunakan Flan kabur. Langsung saja para prajurit mengejar Flan. Si kembar pun terlihat berhasil bebas dan akan balas dendam kepada Flan yang telah meninggalkan mereka. Pelarian Flan dan Rapunzel berakhir di pertambangan. Rapunzel lebih dulu ke seberang menggunakan rambutnya yang panjang. Sementara Flan menahan para prajurit. Ia berhasil mengalahkan semua prajurit namun tidak dengan kuda gila Maximus. Maximus menggunakan pedangnya dan hampir mengalahkan Flan. Untungnya Rapunzel menarik Flan dengan rambutnya. Maximus dengan barbar merobohkan penahan bendungan untuk membuat jembatan. Setelah Rapunzel dan Flan berhasil kabur, bendungan tersebut jebol. Flan dan Rapunzel masuk ke dalam goa dan untung saja sebuah batu besar roboh tepat menutupi pintu goa sebelum air bendungan masuk ke dalamnya. Di dalam goa, air tetap masuk secara perlahan. Flan mencoba mencari celah sampai tangannya terluka. Di sini, Flan mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Egwene Fitzherbert. Rapunzel juga memberitahu Flan kalau rambutnya bisa bercahaya jika dinyanyikan dengan sebuah lagu. Mengetahui cahaya, Rapunzel langsung menyanyikan lagu, kemudian rambutnya menyala, menerangi goa. Flan melihat ada rembesan air dan langsung saja Flan membongkarnya. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari goa tersebut. Eugene? Di sisi lain, Gothel bertemu si kembar Stumbling Stone. Kemudian ia melakukan kesepakatan di mana Gothel ini menawarkan untuk menangkap Flan bersama-sama serta merebut kembali Rapunzel. Karena tujuan Gothel dan si kembar sama, akhirnya mereka setuju untuk menangkap Flan. Malam harinya, Rapunzel menyembuhkan luka di tangan Flan dengan rambutnya. Flan sangat terkejut karena lukanya langsung hilang begitu saja. Setelah itu, Flan pamit sebentar untuk mencari kayu bakar. Kemudian Gothel tiba-tiba datang, lalu mengajak Rapunzel untuk pulang. Namun Rapunzel menolaknya. Gothel juga memberikan tas beserta mahkota kepada Rapunzel. Setelah itu Gothel pergi. Keesokan harinya, Flan yang tertidur dibangunkan oleh Maximus dan akan membawa Flan ke kerajaan. Namun Rapunzel dengan sigap menahan Maximus. Rapunzel memohon kepada Maximus untuk tidak membawa Flan sebelum ia melihat lentera. Dengan sedikit rayuan, akhirnya Maximus menuruti keinginan Rapunzel. Kini Maximus bakal ikut dengan Rapunzel ke kota kerajaan. Sesampainya di area kota, Rapunzel sangat kegirangan karena baru pertama kalinya melihat kota. Rapunzel juga mencoba hal-hal baru dari melukis bersama bocil sampai menari bersama para warga. Rapunzel juga baru tahu bahwa anak satu-satunya raja telah hilang sejak bayi. Flan mengajak Rapunzel ke tengah sungai untuk melihat lentera nanti malam. Setelah menunggu lama, akhirnya raja dan ratu mulai meluncurkan lenteranya. Kemudian disusul dengan rakyat kerajaan. Ribuan lentera kini terbang ke atas. Rapunzel yang melihatnya sangat kegirangan karena bisa melihat lentera dari dekat tepat di hari ulang tahunnya.
Setelah melihat lentera, Rapunzel memberikan mahkota kepada Flan. Kemudian, Flan memberikan mahkotanya kepada si kembar yang dari tadi sudah menunggu Flan. Saat mereka bertemu, si kembar tak mau lagi mahkotanya dan malah memukul Flan sampai pingsan. Si kembar menghampiri Rapunzel, kemudian Gothel datang dengan mementung si kembar. Seolah-olah bahwa Gothel telah menyelamatkan Rapunzel. Dari kejauhan, Rapunzel melihat Flan pergi menggunakan perahu, padahal Flan sedang pingsan lalu diikat seperti sedang menyetir. Hal tersebut membuat Rapunzel marah dan memilih kembali ke menara bersama Gothel. Di dalam menara, Rapunzel masih kepikiran tentang Flan. Kemudian ia tak sengaja mencocokkan bendera matahari lambang kerajaan dengan atap kamarnya. Di sini Rapunzel melihat gambar bunga dan matahari menyala serta melihat masa lalunya yang sedang dirawat oleh raja dan ratu. Dari sinilah Rapunzel baru menyadari bahwa dirinya adalah anak raja yang hilang. Dengan sangat marah, Rapunzel menanyakan kepada Gothel tentang kebenaran dirinya anak raja. Rapunzel juga tahu bahwa Gothel sengaja mengurungnya hanya untuk memanfaatkan rambut ajaibnya agar awet muda. Flan yang gak tahu apa-apa tiba di dermaga kerajaan, kemudian ditangkap oleh para prajurit. Flan juga mendapatkan hukuman mati karena telah mencuri mahkota putri. Di saat akan dieksekusi, para preman warteg datang lalu membantu Flan keluar dari kerajaan. Flan dilempar dan jatuh tepat di atas punggung Maximus. Maximus berlari sangat kencang dan melompat melewati para prajurit. Setelah itu, mereka menuju ke menara Rapunzel. Saat Flan masuk ke menara, ia langsung ditusuk oleh Gothel, sementara Rapunzel diikat dengan rantai. Rapunzel memohon kepada Gothel untuk terakhir kalinya menolong nyawa Flan dengan rambutnya. Gothel dengan baiknya membiarkan Rapunzel menyembuhkan Flan. Di saat akan menyembuhkan Flan, Flan malah memotong rambut Rapunzel dengan pecahan kaca. Seketika itu juga rambut Rapunzel menjadi coklat dan kekuatannya menghilang. Gothel sangat bahagia karena ia menjadi tua lalu terjatuh dan mati. Flan yang sekarat menghembuskan nafas terakhirnya. Rapunzel menangis sambil menyanyikan sebuah lagu. Air matanya temetes ke wajah Flan, kemudian menyala. Dan keajaiban pun muncul. Ternyata kekuatan Rapunzel tak menghilang, melainkan berpindah ke air matanya, di mana air mata Rapunzel juga bisa menyembuhkan segala penyakit. Flan pun akhirnya kembali hidup. Setelah kejadian tersebut, Flan mengantarkan Rapunzel ke raja dan ratu, orang tua asli Rapunzel. Sang ratu sebagai ibu langsung bahagia karena ia tahu bahwa Rapunzel dewasa benar-benar anaknya. Hati seorang ibu memanglah istimewa. Untuk merayakan kembalinya Rapunzel, raja dan ratu merayakan pesta dengan begitu meriahnya. Para preman warteg juga kini terwujud mimpinya. Film ini ditutup dengan Rapunzel dan Flan menikah. Film pun berakhir, sumpah berakhir.
Oke, itulah Alcuta Film Tangled. Semoga kalian terhibur Alcuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jalan kaki ke pasar Rebo, sumpah jauh bro. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.